Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah, memperindah nafsani dan rohani, bersama saya Amar Maulana dan beliau Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Kali ini saya akan membacakan komentar dari subscriber atas nama Aprilina. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita menanggapi tentang sahabat kita yang udah dekat, dia baik orangnya, terus sahabat saya tuh kalau manggil saya setan, iblis, pekok, ngawek, tahu sih itu bercanda tapi terus-terusan. Iya. Ya memang itu mungkin saking akrabnya, saking mukholidnya. Tapi memang perlu kita ketahui definisi teman. Definisi teman yang pernah saya baca di dalam kitab Idhatun Nasyiin karya Imam Mustafa Al-Ghulayini. Di situ tertulis, sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Sodikuka temanmu, man sodakoka adalah dia orang yang mampu membenarkan kamu ketika kamu benar, mampu menyalahkan kamu ketika kamu salah. La man sodakoka bukan seorang teman yang senantiasa membenarkan kamu walaupun kamu salah. Jadi teman yang baik itu adalah teman yang ketika salah katakan salah, ketika benar katakan benar. Itu teman yang baik. Biasanya kalau sudah kayak gitu, ya akrab sekali. Nanti bahasa-bahasa yang bentuknya semacam pelecehan, semacam hinaan itu kayak biasa-biasa saja. Karena dianggap biasa, padahal itu menyalahi ayat, menyalahi qadiyah ayat. Di ayat 11 surah Al-Hujurat. Coba kita pahami ya. Kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, awalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum dari kaum yang lain saling mengolok-olok. La yashar, jangan mengolok-olok, kaumun, suatu kaum, min kaumin, dari kaum yang lain. Ayyakunu khairan, asa ayyakunu khairan minhum. Barangkali saja yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in, asa ayyakunna khairan minhunna. Dan kelompok wanita pun jangan mengolok-olok kepada kelompok wanita yang lain. Barangkali saja kelompok wanita yang diolok-olok itu, yang dijelek-jelekan itu lebih baik daripada kelompok yang mengolok-olok. Kemudian wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum, janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Wala talmizu anfusakum,
Wala tanabazu bil alqab. Ini qadiyah wala tanabazu bil alqab ini yang perlu kita pahami. Wala tanabazu, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Wala tanabazu bil alqab, itu bahasanya. Dalam ayat 11 surah Al-Hujurat ini ada qadiyah wala tanabazu bil alqabi, tanabaza ya tanabazu. Nah, ini kemasukan laknahi wala tanabazu, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar atau julukan, ya, dengan julukan yang buruk. Setan itu julukan buruk enggak? Gelar buruk apa tidak? Buruk. Setan, iblis, pekok, itu julukan-julukan atau gelar-gelar yang buruk. Kita tidak diperbolehkan wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Dari ayat ini perlu kita pahami, wong kita mukmin loh. Kita mukmin di ayat ini pembukaannya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Bahasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Berarti non mukmin itu tidak masuk dalam kategori ini. Kalau bukan mukmin tidak masuk. Nah, kalau sudah hubungannya iman berarti hubungannya hati. Hubungan iman itu adalah hubungan hati, hubungan batiniah. Karena iman itu adalah ma'rifatum bil qalbi. Iman itu ma'rifatum bil qalbi, mengetahui, merasakan, memahami, menemukan, gitu loh. Al-ma'rifah di sini diartikan merasakan, lebih enak. Orang kok mendefinisikan ma'rifat itu kadang-kadang cukup hanya menemukan. Ya kalau hanya menemukan berarti teori ilmiah dong. Ma'rifat itu sudah bukan ilmu, tapi rasa. Jadi kalau kita mau memahami ma'rifat ya mestinya kita tinjauannya bukan ilmu, tapi rasa. Kalau menemukan berarti masih hubungannya ilmu. Al-iman ma'rifatum bil qalbi. Yang disebut iman itu adalah boleh diartikan idrok, juga boleh menemukan. Tapi kalau bahasanya sudah menemukan nanti hubungannya dengan ilmu. Padahal kita dibutuhkan, kita ibadah kepada Allah itu membutuhkan dua komponen, ilmu sama rasa. Jadi iman itu hubungannya dengan rasa. Ma'rifatum bil qalbi, rasa di dalam hati, rasa percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulum bil lisani, lisannya mau mengucapkan amantu billah, aku percaya kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Wa amalum bil arkani, dan mengamalkan dan melakukan dengan anggota badannya. Allah taala perintah dalam Al-Qur'an, aqimis shalat, dirikanlah salat. Itu ketika kita mukmin, kita pasti menjalani, kita pasti menunaikan, kita pasti mendirikan sholat karena kita mukmin. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ini mukhatabnya adalah kita semua yang beriman, baik muslim maupun non muslim. Yang punya iman itu masuk dalam kategori mukhatab di sini, lawan bicara ayat ini. Kalau kita sebagai mukmin, ayo coba kita terapkan. Keimanan itu ada di dalam hati dan kita koreksi. Kira-kira saya manggil teman saya dengan panggilan setan, dengan panggilan iblis, dengan panggilan pekok, dengan panggilan yang tidak mengenakan, ini tersinggung apa tidak ya? Tersinggung itu hubungannya hati apa bukan, Pak Ustadz? Nah, hubungannya hati. Coba kita koreksi. Barangkali saja ini bahasa saya adalah bahasa yang menyinggung perasaan teman saya. Nah, alangkah lebih bagusnya seorang teman tadi kan, seorang teman itu ya coba dengan perilaku yang lebih baik. Teman sudah akrab sekali, walaupun mungkin yang dipanggil setan, iblis mungkin nggak marah, tapi itu kan bukan tempatnya. Bukan tempatnya dan bukan bahasanya orang yang beriman. Bahasa orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jelas banget kan bahasanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu, dan katakanlah, qaulan, dengan perkataan sadida, yang baik dan benar. Bukan sadida tapi sadida, perkataan baik dan benar. Manggil setan baik apa tidak? Tidak baik. Itu berarti kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Itu bukan menyontoh Rasulullah. Bahasa Rasulullah itu kan dulu pernah dibahas mungkin di suatu video tentang kriteria pembawa agama. Ada 5 kriteria, termasuk bahasanya lemah lembut, wa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzun ghalidul qalbi lang faddu min haulik, gitu loh. Kalau kunta, andikan keberadaan kamu, fadzun, bahasanya kasar, ghalidul qalbi, hatinya sekeras batu, lang faddu min haulik, niscaya umat akan minggir dari lingkungan kamu. Ini salah satu kriteria pembawa agama yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan bahasa yang bagus. Ngomongnya bagus, bahasanya santun, sejuk di telinga, adem di hati. Itu bahasa-bahasa orang yang memang penuh rahmatan lil alamin. Itu seperti itu. Jadi mohon maaf ketika teman kita memanggilnya kayak gitu karena mungkin belum pernah diingatkan, ya dianggap biasa-biasa saja. Tapi itu sudah menyalahi qadiyah ayat wala tanabazu bil alqab. Coba kita ingatkan, tapi tolong dalam mengingatkan ini jangan dalam kondisi kurang nyaman. Ya pas lagi nyaman bareng kita ingatkan dengan bahasa yang lembut. Ya sambil canda tawa, kita sikapi dengan dewasa, dengan bijaksana, dengan penuh pengertian. Lah makanya kalau kita mau mengingatkan, ya dia dalam kondisi jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman, jangan dalam kondisi jiwa yang sensitif. Ketika seseorang lagi sensitif, bahasa baik saja menjadi nggak baik, bahasa enak jadi nggak enak. Itu kalau manusia lagi sensitif. Jadi perlu kita memahami kondisinya, perlu kita mengetahui kondisinya. Kondisi teman saya yang sering manggil saya pekok ini lagi ngapain gitu loh. Lagi nyaman apa tidak? Lah kalau tidak nyaman ya kita diem. Wong kita lebih dewasa dari dia. Kita lebih dewasa dari dia. Nah, kalau orang yang tidak dewasa dipanggil pekok kan marah-marah. Nah kalau dipanggil pekok, dipanggil setan, dipanggil iblis nggak marah, tapi hanya senyum walaupun jengkel, ya mendongkol dalam hati, tapi kan tidak dimunculkan. Ini berarti lebih dewasa, lebih bisa menahan emosi. Ketika seseorang itu bisa menahan emosi, maka orang ini punya jiwa yang cukup besar. Sebab yang disebut as-sabru habsun nafsi an hawaha. Sabar itu mampu menahan nafsu dari hawanya. Itu sabar. Ketika hawa nafsu ini menginginkan berontak, menginginkan marah, tapi bisa ditahan. Lah ini mengindikasikan yang punya jiwa ini berarti jiwa besar. Makanya berlakulah dengan jiwanya yang besar ini, jangan sampai menyinggung orang yang manggil kita iblis, setan dan seterusnya. Tapi harus diingatkan, teman yang seperti itu perlu diingatkan. Kasihan barangkali nanti kebablasan dengan teman yang lain manggilnya juga sama. Jangan-jangan nanti kepada orangnya juga, kepada orang tuanya nanti kayak gitu, kan masalah itu. Kalau kita punya teman yang kayak ini sampai ke orang tuanya manggil setan bangsanya, itu kita ke bawah-bawah. Sebagai teman akrab loh, kok nggak diingatkan gitu. Nah, yang memang perlu diingatkan. Jadi kita harus menyikapinya dengan bijaksana, kita harus menyikapinya dengan dewasa, akan tetapi kita harus menegurnya pelan-pelan di saat jiwa dia yang nyaman. Ya, saya kira untuk menanggapi hal ini cukup Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Kiai. Iya.
Demikianlah penjelasan dari beliau, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Amar Maulana bersama beliau Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.